Monster alt season is coming, guys. Yo, alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, setelah liburan yang cukup panjang ini di Black Cuan ya, sahabat Black Cuan, terakhir kali kita update video itu masih nuansanya itu merah-merah, kemudian sell all now. Ini di video yang ini ya teman-teman. Tetapi semangat kita kan tetap optimis, tetap positif. Dan kali ini ketika saya merecord video kali ini sahabat Black Cuan ya, ini harga Bitcoin sudah berada di 117.000. Gila. Ini ngeri nih, gas tinggi sekali ini terjadi teman-teman. Dan seperti apa ke depan ini untuk pasar Bitcoin ataupun kripto. Secara khusus ya, di sini kita ingin bicara tentang altcoins-nya teman-teman. Akan tetapi, bagaimanapun kita bicara tentang altcoins, kita harus melihat ke si pergerakan Bitcoin-nya juga sih di sini ya. Untuk itu, salah satu yang saya rangkum di sini adalah mengenai big gains di kripto yang besar ini, itu ada kaitannya dengan Fed cut rates ke depan ini. Yang dalam hal ini teman-teman ada White House yang kasih tekanan terus di sini supaya the Fed ini udahlah, you cepat-cepat aja potong suku bunga, bahkan ini ditekan 3 minggu sebelum ada decision dari the Fed itu sendiri atau kakek Jerome Powell. Ini kalau lihat gambarannya ini kayak tertekan banget ya. Dan memang Trump ini menekan terus teman-teman ya. Dan kalau kita dengar juga dari beberapa berita yang lainnya, ini yang terbaru, it's not political, ini bukan tentang hal yang politis. Menurut gubernur dari The Fed sendiri, Christopher Waller di sini mengatakan bahwa rate cuts ini bukanlah hal yang politis, akan tetapi menekankan kepada tightening ini udah kelewatan menurut dia, sementara ekonomi kita ini kayak dibikin jatuh ke dalam krisis. Oleh karena itu, cut rates itu diperlukan. Dan teman-teman, untuk The Fed sendiri, Jerome Powell secara khusus, ini ada Powell to throw in the towel. Oke, ini mau lempar handuk dia ini karena tekanannya ini ngeri ya. Bahkan ngejek-ngejek ini si Donald Trump terhadap si Powell. Seperti yang kita ketahui bersama juga ya, bahwa Jerome Powell ini kan dulunya di first terms-nya Donald Trump dia itu dipilih. Dipilih langsung oleh Trump dia teman-teman. Akan tetapi kemesraannya dia kayaknya sama Biden ya. Jadi apa yang diminta oleh Trump di second terms ini itu kayak kontrarian dengan apa yang dirasakan oleh si Powell ini ketika dia bekerja di eranya Joe Biden. Yang meskipun pada awalnya kan Trump yang pilih dia. Jadi seolah-olah ini you ini saya yang pilih tapi kok kamu nggak mau ngikutin saya. Makanya Trump jengkel sekali. Dan adalah berita bahwa Jerome Powell ini considering stepping down. Yang meskipun ini belum ada surat resminya, tetapi sepertinya ya, sayonara kakek Jerome Powell sebentar lagi teman-teman ya. Karena dia juga manusia, capek juga dia ini diintimidasi oleh Trump kayaknya. Dan teman-teman, apabila nanti ini sesuai dengan rencana, sesuai dengan skenario segala macam, maka pergerakan Bitcoin yang kita lihat di sini sebagai tujuan kita melihat seperti apa juga nanti altcoins akan beraksi di sini teman-teman. Untuk keadaan kita ini sejak 2024 ya, sejak Desember ya kalau tidak salah, pada saat itu kita sering mengupload tentang global M2 versus Bitcoin teman-teman. Yang dalam hal ini mimik apa yang terjadi kepada global M2 money supply. Itulah yang dilakukan oleh si Bitcoin, terutama kalau menggunakan offset yang 84 hari. Kalau dulu kita sering berbicara offsetnya itu yang paling mendekati banget ya, itu di offset 90-an hari, dan ternyata dengan offset yang 84 hari, ini persis sekali meniru pergerakan dari global M2 money supply dari si Bitcoin-nya. Kemudian nanti yang akan kita lihat itu adalah kalau kita ingin lihat altcoins itu berkembang atau harganya naik, ada si BTC Dominance yang akan kita bahas nanti teman-teman ya. Kemudian sekarang ini kita beralih ke Arthur Hayes di sini. Arthur Hayes, sahabat Black Cuan, dia katakan bahwa monster alt season is coming guys. Buat kalian yang percaya dengan alt season atau yang sudah hold alt season selama ini, sudah diejek-ejek habis-habisan, alt season itu nggak akan ada, teman-teman.
Buat kalian yang masih percaya dan kalian yang sudah mempertimbangkan segala macam resikonya, teman-teman, kayaknya layak untuk kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Arthur Hayes di sini bahwa monster alt season is coming, guys. Karena sejauh ini memang kita lihat alt season itu betul-betul direndam di bawah air, dia dibikin dia turun terus dan seolah-olah tidak lagi ada harapan. Apabila kita melihat di sini dari alt season index, teman-teman, posisi kita di sini berada di bawah garis kematiannya yang sering kita bicarakan ya. Garis kematian itu berada di 25, sementara kita ini direndam ini di area 12 ya di sini teman-teman. Sementara alt season atau altcoin season itu berada di garis 75 ke atas ya, sahabat Black Cuan, dan kita di sini benar-benar di bottomnya di sini. Oleh karena itu teman-teman, apabila apa yang dikatakan oleh Arthur Hayes di sini monster alt season is coming, teman-teman, kita harus melihat indikator ini bergerak seperti yang dikatakan oleh Arthur Hayes. Dan kita bisa lihat dari performa 2022, 2023, 2024 itu terjadi alt season ataupun mini alt season di sini terjadi, teman-teman. Kemudian, sahabat Black Cuan, jika kita ingin melihat alt season juga, saya masih tetap ya dengan menyatakan Ethereum itu sebagai mother of all alts. Dan ketika ini terjadi, teman-teman ya, BTC di 117, kemudian Ethereum ternyata sudah mulai dia merangkak naik dan kini dia berada di 2.900-an dolar, sahabat Black Cuan. Oleh karena itu, indikator yang menarik dari Ethereum ini juga ngeri ya. Ini ada spot ETF inflow-nya dia, itu terjadi yang tertinggi ya. Dengan nyaris 150.000 ETH ini dipurchase, diambil, dibeli selama 1 hari saja teman-teman. Di indikator yang merah ini kalian bisa lihat, ini yang di garis ini. Ini adalah pembelian yang ngeri sekali kepada Ethereum ETF ya di sini. 450 juta US dollar di sini teman-teman. Kenapa Ethereum yang justru turun diakumulasi terus? BlackRock, Fidelity, banyak sekali institusi-institusi besar itu terus membeli Ethereum, teman-teman. Ada apa? Coba kalian tulis insight kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat kalian di sini berkaitan dengan Ethereum. Karena kalau dari saya sendiri, ketika Ethereum ini gas dia tembus 3.000, dia tembus ke 4.000, dia tembus di atas 4.000, teman-teman. Maka potensi dari alt season yang sering kita bicarakan, seperti yang dikatakan oleh Arthur Hayes ataupun dari alt season index di sini teman-teman, itu akan bikin boom harga dari altcoins. Oke lah, ada yang skeptis menyatakan ini tidak akan terjadi. Tapi mari kita lihat teman-teman, karena saya juga di sini itu bukan peramal ya, ataupun bukan orang yang bisa melihat masa depan. Akan tetapi saya melihat gejala. Kalau dia ada turunnya, maka kemungkinan besar juga pasti akan ada naiknya seperti itu. Dan tampaknya teman-teman secara harga untuk si Ethereum di sini apabila kita melihat support and resistance di sini, kita lihat dia sudah berhasil menembus ke resisten di 2.800 ini. Dan akhirnya semoga ini akan menjadi support baru bagi si Ethereum untuk menembus 4.000 dolarnya. Ini time frame 1 minggu teman-teman, jadi mari kita sabar dulu. Dan sementara kita menunggu semuanya untuk alt season yang kita tunggu akan terjadi ini, maka perlu kita pastikan nantinya untuk kita melihat juga nih Bitcoin dominance teman-teman. Yang akhirnya dia di sini kelihatan sudah patah tren. Dan apabila BTC dominance ini dia terus turun, maka ini akan memberi ruang kepada altcoins untuk bergerak. Secara harga mungkin Bitcoin ini tidak akan digerus terlalu dalam, tetapi rotasi dari uang Bitcoin ini nggak usah banyak deh. Sekian persen saja dia geser ke altcoins, itu udah ngeri pergerakan dari altcoins. Itu yang saya bayangkan di sini teman-teman. Dan harap diingat ya, insight saya di sini bukan financial advice, bukan juga saya ini penasihat keuangan karena saya bukan ahli di sini teman-teman. Terutama saya di sini hanya seorang plankton teman-teman yang niat saya hadir di sini untuk menemani teman-teman dalam berinvestasi secara long term ataupun berada di ekosistem kripto ini. Dan selanjutnya saya ingin berbicara nanti itu tentang XRP teman-teman. Jadi terima kasih telah menonton update kita kali ini. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.